Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yaman Akbar Ilyasani dengan NIK 5401241041069. Pada kesempatan kali ini, video ini saya akan menjelaskan terkait regresi linear sederhana. Jadi pada materi kali ini itu kita membahas bagaimana membangun model regresi sederhana untuk memprediksi suatu variabel Y berdasarkan variabel X, dan juga bagaimana cara menguji kelayakan model tersebut. Kemudian ada beberapa pokok pembahasan juga, beberapa topik yang akan dibahas juga di materi ini. Pertama ada konsep regresi linear sederhana, kemudian ada parameter regresi, itu intercept dan slope, kemudian juga ada estimasi dengan metode kuadrat kecil atau OLS, kemudian juga goodness of fit, uji hipotesis, dan juga dugaan selang estimasi. Dan tujuan utama regresi linear sederhana itu adalah untuk mengestimasi parameter alfa dan beta, dan juga untuk memprediksi y dari x. Nah, metode yang digunakan adalah ordinary least square atau OLS, yaitu mencari garis regresi yang membuat error residual sekecil mungkin. Kemudian sini ada intercept dan slope. Jadi intercept atau alpha itu adalah titik potong garis regresi dengan sumbu y, yang mana nilai y itu saat x sama dengan 0. Kemudian untuk slope atau beta kemiringan itu menunjukkan perubahan rata-rata y jika x naik 1 y. Nah, jika betanya itu lebih besar dari 0, itu berarti hubungannya positif, dan jika betanya lebih kecil dari 0 berarti hubungannya adalah hubungan negatif. Kemudian untuk error U atau residual adalah faktor lain di luar X yang ikut mempengaruhi Y juga. Residual itu selalu ada karena model regresi itu nggak bisa ngejelasin 100% variasi dari Y. Contohnya itu ada di sini, jika A sama dengan 26 terus A2 yang bersama dengan 0, PDRB diprediksi itu 26 juta rupiah. Dan juga jika beta sama dengan 4,1, berarti setiap kenaikan UMP 1 juta rupiah itu PRDB-nya naik 4,1 juta rupiah. Misalnya ini bisa harus diingat juga, selain UMP itu juga masih ada faktor-faktor lain seperti misalnya investasi, ekspor, konsumsi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada goodness of fit, mana uh, R kuadrat itu mengukur seberapa baik X menjelaskan variasi Y. Jika nilai R kuadrat yang mendekati 1, berarti itu modelnya sangat baik. Tapi jika nilai R kuadrat yang mendekati 0, itu berarti modelnya kurang baik. Contoh di sini ada R kuadratnya itu 0,94. Artinya 94% variasi Y itu dapat dijelaskan oleh X. Nah, sisanya itu 6% itu bisa dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X itu berpengaruh signifikan terhadap Y. H0, nah jadi ini ada H0 sama H1. Hipotesis 0 itu artinya dugaan awal, sedangkan H1 itu lawan dari H0, artinya hipotesis alternatif. Jika misalnya H0 ini nggak berhasil. Ciri-ciri H0 juga mengandung kata-kata sama dengan H0, X itu tidak berpengaruh terhadap Y. Dengan H1 itu berarti X-nya berpengaruh terhadap Y. Nah, ujinya itu bisa dilakukan dengan tes statistik ataupun dengan p-value. Kemudian jika p-value-nya kurang dari alfa, misalnya 0,05, itu berarti menolak H0 dan juga menerima H1. Jadi artinya X itu signifikan mempengaruhi Y. Artinya X berpengaruh signifikan terhadap Y.
Ini juga kalau sudah ada p-value tidak perlu membandingin t-hitung dengan table lagi. Kemudian di sini ada confidence interval. Confidence interval itu memberikan rentangan nilai estimasi parameter berdasarkan data sampel. Misalnya dengan CI 95%, kita percaya bahwa nilai parameter sebenarnya ada di dalam rentang tersebut. Kemudian sini ada prediction interval. Prediction interval itu digunakan untuk memprediksi nilai Y individu di masa depan. Lebih lebar, ini lebih lebar daripada JI karena memperhitungkan ketidakpastian data baru. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.